What's up gengs, kita ketemu lagi. Hari ini kita mau review film yang cukup beda dari film-film sebelumnya, yaitu salah satu film dokumenter yang ya cukup banyak lah peminatnya ya di Netflix itu. Judulnya Miss Americana, alias ini film dokumenternya si Taylor Swift gitu. Film ini disutradarai oleh Lana Wilson ya. Kemudian juga pastilah si pemeran utamanya ya, si Taylor Swift gitu. Film ini menceritakan perjalanan hidup atau ya mungkin perjalanan karir dari seorang si Taylor Swift ini guys. Yang kita tahu juga dia juga pemain penyanyi musik country ya, terus sempat main film juga gitu ya, dengan ya musik-musik yang ya energik lah ya, yang enak didengar gitu. Pertama dari film ini yang dari menit awal pun juga udah dijelaskan gitu ya, bahwa memang si Taylor Swift ini lahir dari keluarga yang sederhana gitu kan, terus di mana suatu tempat yang namanya Reading, Transylvania kalau nggak salah gitu ya, di Amerika sana. Dan dari awal memang menceritakan seorang Taylor Swift ini siapa gitu ya, kemudian dia ini dari mana itu kan udah pasti. Cuman di sini tuh kayak si Taylor Swift ini kayak curhat gitu ya tentang keluh kesahnya dia, cuman ini dalam bentuk video men gitu, kayak pecahan-pecahan video yang memang ya mungkin berkaitan dengan apa sih namanya, dengan cerita hidupnya gitu, dari awal dia mulai karir gitu kan. Dan di sini pun dijelaskan kalau dia tuh udah nulis lagu itu dari sejak SMP kalau nggak salah ya, usia 13 tahun lah gitu. 13 tahun dia udah mulai nulis lagu gitu ya, terus main di pensi-pensi sampai akhirnya dia terkenal jadi musik country gitu. Nah di sini pun juga dijelaskan cara dia menulis lagu gitu ya, cara dia mencari lirik yang pas gitu dengan semua timnya gitu kan. Dan di sini tuh kayak keluh kesahnya itu juga dapat gitu men ya. Dia tuh kayak curhat gitu, apa yang dia rasakan selama berapa tahun ya, selama sepanjang karir dia tuh apa yang dia rasakan itu ada di film ini gitu kan. Cuman memang dari slide video gitu kayak kontroversinya sama si Kanye West itu pun ya juga diceritakan itu, bahwa dia merasa pun dia tuh kayak nggak tahu gitu ya, ada apa kok tiba-tiba si Kanye West, ya tau lah kejadian tahun 2009, kalau lo fansnya pasti tahu lah yang terjadi antara Taylor Swift sama si Kanye West gitu. Itu juga dijelaskan juga di film ini gitu. Terus juga di sini pun juga dijelaskan kalau si Taylor Swift ini juga dia tuh kayak kadang juga terbebani gitu sama predikat dia sebagai seorang superstar gitu kan, tercermin dari dimana dia itu kayak mulai dapat hujatan gitu ya, kayak ya dihujat sana sini karena mungkin penampilannya itu, karena kan memang industri hiburan kan juga gitu men, Hollywood gitu kan, udah harus tampil perfect. Dan dia pun juga menyerempet ke itu gitu, semuanya juga punya karakter sendiri gitu, punya ciri khas yang beda lah dari orang lain gitu ya, istilahnya kayak gue ya gue, lo ya lo gitu ya, gak usah diinin gitu. Jadi ya sempat curhat ke situ juga gitu kan. Terus dari hujatan itu akhirnya ya dia juga buat lagu-lagu yang ya cukup bagus lah. Di situ ada Shake It Off juga kalau nggak salah ya, gua gak begitu tahu gitu lagunya apa gitu semuanya. Cuman dari hinaan-hinaan itu akhirnya dia juga dari situ akhirnya dia bisa bangkit gitu, kayak ya nggak usah diurusin lah dia bilang gitu ya, permainan media lah ya, ketika si Taylor Swift ini kan memang sempat putus nyambung gitu sama ya beberapa mantannya dulu gitu kan. Akhirnya isu-isu itu kan terus juga digoreng lah sama media setempat gitu, katanya dia playgirl lah, katanya dia pemain atau apalah gitu. Padahal dia itu juga sama gitu kayak ya orang-orang normal gitu ya, pengen
punya kehidupan normal dan suatu saat juga pengen nikah gitu kan, dia juga bilang seperti itu gitu. Cuman ya gitulah ya, semua yang namanya public figure kan pasti disorot gitu kan, apa aja lah gitu, dari ujung rambut, ujung kaki sampai ucapan pun juga pasti disorot gitu. Dan ini pun juga apa, mencerminkan itu gitu, dan dapat juga feelnya ya, terasa lah di sini. Ini juga treatment dari si sutradara juga oke ini ya, si Lana Wilson gitu, mampu mendelivery ini supaya yang nonton pun juga ikut merasakan gitu, bahwa ya public figure sama kayak kita ini gitu, sama kayak orang-orang biasa ini, pengen lah punya kehidupan normal gitu kan, nggak terlalu predikat wah superstar itu harus gini, harus sempurna, harus gini gitu kan, gitu juga ya pasti dapat lah feelnya gitu di sini gitu. Terus ada juga satu momen ketika pemilu ya, kayaknya pemilu gitu ya, tuh kayak berani gitu menentang gitu apa yang nggak benar gitu. Mungkin di situ pun juga diceritakan gitu bahwasanya di negara bagian tempat dia lahir itu kalau nggak salah itu mengadakan ya kayak pemilu gitu ya, pilkada lah mungkin, dan dia disuruh untuk ikut ke kayak kampanye lah mungkin gitu di situ. Cuman dia menolak karena emang menurut dia ini nggak pas lah sama ya apa, sama pemikiran dia gitu tentang undang-undang dan lain segala macam. Itu pun juga oke, ada juga di situ, cuman nggak terlalu jauh ke arah politiknya gitu kan. Cuman ya dari segi pendapat dia aja gitu, dan dapat di sini juga ternyata dia juga pernah kayak terlibat kasus kayak pelecehan seksual gitulah sama salah satu produser musik kalau nggak salah gitu, entah dia digrepek atau dia apa gitu. Dan dia kan ceritanya lapor lah ke pihak berwajib atau polisi gitu, melaporkan karena tindak pelecehan itu. Nah tapi ternyata ada juga orang yang mungkin nyinyir atau apa ya, mungkin haters gitu ya, dia bilang alah cuman megang gitu doang kok begitu sampai dilaporin ke polisi gitu, ada bilang begitu. Akhirnya dia pun lebih digoreng lagi, katanya yang sombong gitu kan, kata apa yang katanya angkuh yang bagaimana gitu, padahal katanya dia tuh cuma mungkin mencari keadilan gitu, bahwa yang enggak, wanita juga harus dihormati, dia bilang gitu meskipun dia juga public figure atau penyanyi atau apa, tapi dia juga seorang wanita gitu kan gitu. Di sini pun juga ada di situ yang nggak pernah tahu situ ya, benar-benar kelam gitu. Dan di sini pun kayak juga di deliver juga dengan cukup bagus gitu sama si sutradara gitu. Menurut gua sih oke sih ini gitu ya. Cuman juga minusnya ya kurangnya itu kisah percintaannya ya, nggak terlalu diulik gitu. Cuman di sini ada ketika dia bilang, si Taylor Swift-nya ini bilang kalau dia tuh kayak udah menemukan orang yang pas gitu, yang bisa dengar cerita dia, cuman nggak ditunjukin dia tuh siapa gitu kan. Dan setahu gua terakhir ya, entah ini gua nggak tahu, cuman menurut gua ini terakhir dia tuh pacaran sama si Tom Hiddleston men gitu men ya. Menurut gua apakah itu Tom Hiddleston kan kita nggak tahu gitu aja. Mungkin ya menurut gua yang bisa gua review atau gua bagi di film Miss Americana ini ya, film dokumenternya Taylor Swift gitu. Kalau lo emang suka atau lo fansnya, bolehlah komen di bawah ya, menurut kamu loh ini gimana filmnya gitu, apakah bagus atau gimana gitu ya, silahkan komen di bawah ya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi ya, tombol lonceng, dan follow Instagram gua @ariantorenaldi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.